Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah tidak tepat dan prematur. Penasehat hukum berkesimpulan sendiri dengan mengatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu berada dalam pengaruh daya paksa sebagai masuk dalam pasal 46 KUHP. Penasehat hukum tidak memperhatikan fakta hukum yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu bersedia untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat ketika diminta oleh saksi Perdisambo untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346 hingga pada akhirnya terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat saat mendengar permintaan saksi Perdisambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga terjatuh, mengerang kesakitan yang mana tembakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengenai dada korban Nopriansa Yosua merupakan salah satu penyebab kematian. Berdasarkan fakta hukum tersebut tidak dapat adanya paksaan atau daya paksa yang dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga tepatlah pendapat Simon yang mengemukakan opermah itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik dan keadaan terpaksa secara psikis. Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga, misalnya dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menandatangani sepucuk surat di dalam kejahatan pemalsuan surat. Selanjutnya, misalnya dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, termasuk pula ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa disewakan bekerja sama kekuatan alam. Misalnya, seseorang terpaksa pulang dalam keadaan telanjang karena pakaiannya yang diletakkan di tepi sungai ketika mandi telah hilang ditebakan oleh angin yang tiba-tiba bertiup dengan sangat kencangnya. Keadaan terpaksa secara psikis ini terjadi misalnya jika orang yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa hingga sangat mempengaruhi keputusan dan kehendak dari seseorang yang dipaksanya itu. Bahwa juga terdapat jurisprudensi terkait dengan daya paksa pasal 48 KUHP adalah sebagai berikut. Mahkamah Agung nomor tanggal 30 Mei 1991 nomor 121K/KR/1960 keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa pelanggaran yang telah dilakukannya itu adalah karena terpaksa, yaitu karena terdorong oleh perasaan pribadinya, yaitu setelah ia mengangkat penumpang maksimum yang terdiri dari orang-orang biasa, ia memperbolehkan seorang anggota tentara untuk naik yang ia kenal petugas di daerah itu, dan anggota tentara itu juga tidak dipungut bayaran. Tidaklah dapat dibenarkan karena keberatan tersebut bukanlah dorongan yang bersandar pada rasa pribadi penuntut kasasi dan merupakan paksaan termasuk di dalam pasal 48 KUHP, sehingga perbuatan penuntut kasasi tetap merupakan tindak pidana. Dan Hokrat 21 Mei 1916 NJ 1918 halaman 651 W10293 28 April 1930 NJ 1920 1140 April 1938 1939 nomor 939 yang berbunyi dengan mengemukakan satu-satunya alasan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu karena mendapat perintah dari orang tuanya atau majikannya, tidaklah mengesahkan alasan tertuduh bahwa ia telah berbuat karena opermah. Apabila dihubungkan antara fakta hukum yang dikemukakan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukannya dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu tidak tergambar adanya
paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdy Sambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdy Sambo tersebut bahwa teriakan Ferdy Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat, cepat kau tembak," juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan.